ini yang marak sekarang. Jadi menggunakan internet dan teknologi secara cepat dan secara efektif dan tepat. Ini biasanya kalau kita mengomentari sosial media itu kan ya keras banget ya. Tapi begitu nanti kena undang-undang ITE misalkan, ya isinya nangis-nangis, itu tidak bagus namanya, bukan digital citizenship. Ya itu, ya ini juga dibahas. Tapi dalam hal pendidikan, ya. Kemudian ada yang keenam adalah bite size learning, tentu dengan aktivitas singkat dan terfokus. Ya ini ibaratnya kita menggigit sebuah apel itu dari satu sisi, kemudian besoknya lagi sisi yang lain, lama-lama apelnya habis. Nah itu ada waktunya. Ya ini skenario-nya biasanya di 1 sampai 8 ini ya. Nah, kemudian ada mindfulness. Mindfulness itu untuk mengatasi melibatkan kesadaran akan menerima dunia eksternal dan pengalaman internal. Ya, membantu meningkatkan responsisme terhadap orang dewasa pun, ya bahkan gurunya pun juga stres. Nah, kalau stres dampaknya ke banyak hal, ya capaian pembelajarannya tidak tercapai dan sebagainya. Oleh karena itu, ini pun ditata ternyata. Ya, dan lagi ini bukan hanya bagiannya orang psikologi, matematika saja. Ya. Kemudian ini brain break itu ice breaking. Ya, ice breaking itu juga teliti ternyata. Ya, jadi aktivitas 5 hingga 10 menit, ya menari, menyanyi supaya tidak bosan di kelas. Ya, itu juga diteliti. Ya. Kemudian experiential learning, ya strategi memungkinkan siswa untuk belajar mengembangkan keterampilan dalam suasana di luar kelas. Kalau yang tadi semuanya di kelas, ini di luar kelas bagaimana? Ya, untuk siswa sekolah dasar atau MI ya, pilihan untuk belajar berdasarkan pengalaman mungkin terbatas, tapi ya justru inilah karena terbatas ini, karena biasanya kan kalau di luar kelas kan perlu pendampingan orang tua dan sebagainya. Nah disitulah peran kita sebagai guru atau sebagai peneliti untuk meneliti ini bagaimana kalau pembelajaran di luar kelas untuk anak SD atau MI. Ya. Nah ini STEM kurikulum ya di bidang education, yaitu masukkan sains, teknologi, engineering dan matematik. Ya, itu kira-kira 10 bidang yang menjadi tren di tahun 2023 ini. Ya. Nah, sekarang dari 10 itu bagaimana tips memilihnya? Ya, pertama jelas yang kita pilih adalah sesuaikan dengan minat. Kalau nggak berminat, ya malah membebani. Ya, riset itu yang pertama minatnya dulu. Nanti saya tunjukkan juga minat saya macam-macam. Jadi saya itu meriset itu untuk bahasa simpel, untuk happiness, untuk kesenangan. Ya, bukan grandnya. Saya sedikit berbeda dengan Pak Taufik. Pak Taufik itu jago rebutan proposal, Pak. Grandnya banyak. Nah, saya nggak punya. Saya nggak terlalu bergrand. Yang saya kejar tersenyum sendiri karena bahagia riset saya dipublish. Itu aja. Jadi kalau dari sisi penelitian yang ada dananya itu saya minim sekali. Saya hampir nggak pernah. Ya kemarin aja karena ngejar profesor itu harus ada katanya Pak Taufik, diingatkan kan Pak Taufik juga di profesornya. Saya diingatkan, Mas, nek profesor itu ono IBAI. Oh iya. Nah itu akhirnya saya ngejar IBAI dapat 1 atau 2 aja untuk syarat. Selebihnya riset sendiri ya, cuman berdasarkan laptop saya aja, nanti saya kasih tahu beberapa. Ya kemudian pilih secara bijak. Tadi banyak itu ya. Pilih secara bijak itu maksudnya bagaimana kita memilih itu. Ya selain itu kita senang, tapi kita bisa mengukur sesuai kemampuan enggak. Terus ada yang membimbing tidak. Jangan-jangan senang, tapi di kampus kita tidak ada pembimbingnya. Saya tuh pernah punya teman di Australia, orang Malang sini, teman di UM, ya sama-sama S3. Itu dalam waktu 1 tahun itu ganti pembimbing 2 kali, ganti promotor 2 kali. Kenapa? Karena promotornya tidak sanggup, ini bukan bidang saya. Ya,
the most important is after. Jadi ini hanya sebuah, kamu untuk capai gelar doktor aja, yang paling penting sesudah kamu dokter kamu ngapain. Jadi ojo sekolah suwe-suwe S2 nya dulu aja, malangannya ketok aja. Nah, sekolahnya jangan lama-lama, S2 nya ya 2 tahun, S3 nya 3 tahun, kurang lebih begitu ya. Jadi jangan berlama-lama, karena aktualisasi dirinya adalah setelah kita lulus. Nah untuk itu ya kita kasih tren tadi. Kenapa harus kasih tren? Anda punya kewajiban menerbitkan publikasi. Kalau zaman saya dulu S2 tidak perlu publikasi, ya sembarang. Nah sekarang topik itu dilihat yang mana yang bisa dipublikasikan, ya kan? Nah kemudian yang keempat, kumpulkan referensi yang relevan. Referensinya harus banyak. Artikel jurnal itu kalau systematic literature review (SLR) itu minimal 50 sampai 200-an kalau literatur review. Tapi kalau penelitian ya kira-kira 30 sampai 50 paper cukup. Paper loh ya, juga jangan buku sekarang. Ya. Kalau tesis, disertasi boleh buku, tapi kalau jurnal jangan. Ya. Kenapa kok jurnal? Ya sesuatu yang baru harus dirujuk dari hal yang baru juga. Ya. Simpelnya begitu. Kemudian yang terakhir adalah diskusi dengan pembimbing. Jangan sampai tidak diskusi, karena sering kali masalah yang terjadi. Ini cerita di UM ya. Seorang mahasiswa mau lulus sudah punya publikasi, ya, kemudian diserahkan ke tim saya sebagai yang memvalidasi. Ternyata dosen pembimbingnya atau promotornya tidak tahu. Akhirnya pembimbingnya atau promotornya tidak mengakui sebagai syarat lulus, dan yang bersangkutan harus menulis lagi. Makanya peran pembimbing, peran promotor itu penting, jangan ditinggal. Setiap kali mau publikasi, mohon diajak diskusi, ya jangan hanya dibutuhkan tanda tangannya kalau waktu ujian aja. Tadi sudah saya sebutkan, pilih judul yang bisa diselesaikan, jangan judul yang tidak bisa diselesaikan. Ya, caranya seperti apa? Ya cari dilihat di perpustakaan yang sudah lulus itu seperti apa. Ya. Yang kedua, kalau sudah tulis paper yang bisa diterbitkan, dilihat jurnalnya mana yang nanti kalau saya sudah mulai haus nanti biar cerita sebentar pengalamannya publikasi ya, gimana caranya 2 tahun ya, 2 tahun dapat berapa? 12 ya. Kemudian ya nanti silakan tanya-tanya, boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Mas Agus ya. Terus kemudian pererat hubungan dengan pembimbing. Kalau saya dulu mempererat hubungan dengan pembimbing itu sampai ke hobinya. Pembimbing saya senang sepedaan, tak ikuti sepedaan. Ya. Kalau senang belanja, tak ikuti belanja. Ya, bahasa minimal 5 orang. Satu topik dikeroyok 5 orang. Loh, itu kan gampang. Kata siapa? Malah susah. Kalau coba bayangkan sesuatu yang bisa diangkat oleh 5 orang berarti adalah sesuatu yang berat. Ya kan? Bahasannya semuanya tidak ada yang tidak terbit di jurnal, semuanya terbit di jurnal. Ya. Bahkan yang paling banyak kemarin satu topik berapa? 14 ya? Yang SMA ini 14 orang. Satu topik S1 loh. Kalau S2 biasanya nggak banyak-banyak, tapi berkelompok, satu topik 2 orang. Ya, kenapa ya? Berkelompok itu, dengan berkelompok ada yang mengingatkan. Kalau satu yang malas, satu yang mengingatkan. Kalau dua-duanya malas, ya dua-duanya nggak lulus. Itu kan gampang. Ya. Nah, kemudian satu lagi triknya adalah latihan membaca dan menulis. Jangan hanya membaca. Saya itu kalau membaca paper tidak pernah saya simpan. Tidak pernah saya simpan di folder. Biasanya kalau kita download banyak gitu ya, terus akhirnya nanti mana yang dibaca bingung. Ya, mau diapakan ini tidak. Begitu paper itu saya ambil, saya baca, saya langsung tulis. Makanya saya menyiapkan waktu setiap hari paling tidak 15 menit per hari untuk menulis kembali. Bacanya lebih dari itu, tapi menulisnya 15 menit. Nulis toh. Ya, itu latihannya. Ya.
Kemudian yang terakhir, kerjakan tesisnya di kampus. Lek nang omah turu tok. Ya, di kampus kerjakannya. Itu ya, itu. Nah, sekarang kita ke internasional. Internasional itu ditulis pakai bahasa PBB. Inggris, Rusia, Cina, Arab, Spanyol, dan Prancis. Ya, di UN itu ada jurnal berbahasa Arab. Tapi kalau penulisnya tidak berasal dari 4 negara berbeda, tidak bisa disebut sebagai jurnal internasional. Jadi dilihat di situ, walaupun jurnalnya menggunakan bahasa Arab atau bahasa Rusia atau bahasa Cina, dilihat apakah jurnalnya ditulis dari 4 orang atau 4 negara yang berbeda. Begitu juga dengan artikel ilmiah harus ditulis dari yang 4 negara itu redaksinya, dewan redaksinya. Nah ini negara yang berbeda itu 2. Misalkan penulisnya itu dari Indonesia dan Arab Saudi misalkan, itu sudah 2. Ya, berarti sudah jurnal internasional. Nah masalahnya untuk menjadi jurnal yang berreputasi itu harus terindeks di internasional, Scopus atau WOS. Ya. Nah selama tidak terdeteksi itu ya masih diakui sebagai jurnal internasional, tapi tidak berreputasi. Ya, baik. Strategi pertama. Nah, strategi pertama itu selalu buat kesepakatan. Ini saya cerita pengalaman pribadi. Selalu buat kesepakatan menulis bersama. Ya, jangan pernah menulis sendirian. Nek menulis sendirian berarti penjenengan tidak mengakui kinerja dari pembimbing atau promotornya. Tidak juga mengakui kinerja teman-temannya. Ya, jadi tadi kalau ceritanya Mas Agung tadi setahun bisa 12, ya karena arisan. Simpelnya ini, kuncinya di sini. Bareng-bareng. Ya, kalau sendirian ya cepatnya cuma 1, tesisnya 1. Ya toh? Tapi siapa yang rugi? Kita tidak akan punya portofolio yang bagus, padahal kita semua akademisi. Ya. Dengan siapa kita menulis bersama? Dengan pembimbing atau promotor, ya, dengan rekan sejawat, misalnya mahasiswa, atau kalau misalkan guru ya dengan teman-teman gurunya di sekolah, dengan dari peneliti berbagai negara, bisa, ya. Nah, selama membuat kesepakatan menulis itu harus ada namanya authorship agreement, persetujuan menulis bersama. Peran menulisnya sebagai apa? Jangan sampai nanti menjadi istilahnya menjadi ghost author, penulis hantu, ya, atau penulis hadiah, ya, karena dia punya jabatan tertentu terus dikasih hadiah menulis, ya enggak, ya. Nah, untuk apa dilakukan menulis bersama? Ya efisiensi proses, ya, gotong royong itu kan harapannya lebih cepat, ya. Kemudian meningkatkan bobot penelitian. Tadi sebuah penelitian kalau dikerjakan cuma 1 orang pasti akan dilihat berbeda jika dikerjakan oleh lebih dari 1 orang. Nanti semakin berat untuk dipikul sendirian, ya, logikanya begitu, ya. Sehingga kemungkinan diterimanya juga tinggi, apalagi kalau ada penulis asing. Wah, ini sudah lintas negara, berarti penelitiannya penelitian global multinasional, ya. Nah, untuk membuat seperti itu saya biasanya pakai tools itu. Di situ saya tulis Google Docs, ya, di situ kita bisa tulis dokumen bareng-bareng. Sampai sekarang pun saya masih menulis bareng dengan promotor saya yang tadi saya bilang, Profesor Andrew Nawalski. Itu tiap semester minimal 1, ya, untuk menjaga hubungan. Jadi saya kirimkan, kalau beliau tidak bisa Google Docs ya karena sudah sepuh, ya saya kirim email aja biasa, terus dia ngedit biasanya. Kalau yang sekarang saya biasanya ada juga yang saya pakai Trello, ya. Trello itu kita bisa buat scheduling macam-macam, ya, ini dieksplor sendiri aja, ya. Ya, jadi kita bisa memanage tulisan kita seperti proyek. Trello itu biasanya dikerjakan digunakan untuk proyek, tapi paper kita pun bisa kita anggap sebagai proyek yang harus diselesaikan oleh tim. Oke.
Yang kedua, mencari sumber bacaan. Nah, ini saya tuliskan simpelnya saja. Ini dari sisi derajatnya. Cari, kalau mau ke jurnal ya sumbernya harus banyak jurnal. Kalau mau submit ke jurnal, sumbernya harus dari jurnal yang lain. Baru kemudian proceeding, baru kemudian buku, baru kemudian yang lain-lain. Terus peraturan pemerintah dan sebagainya itu masuk mana, Pak? Masuk yang lain-lain. Ya, kalau mau internasional itu bahkan peraturan pemerintah itu ya tidak usah banyak-banyak, kalau perlu dihindari. Ya, yang paham kan cuma pemerintah Indonesia saja. Ya, misalkan ada peraturan menteri tahun sekian tentang pendidikan menengah atau apa. Nah, itu akan membuat penelitian malah jadi penelitian lokal. Karena hanya berlaku di Indonesia saja. Ya, nanti saya tunjukkan ya. Sambil jalan, Pak. Terus di mana kita bisa mencari sumber bacaan? Ya, saya kira nggak asing ya. Ini yang prioritas saya mencari memang Google Scholar. Jadi saya senang memang platformnya Google ya, simple, gratis ya. Google Scholar itu banyak ya. Nggak usah. Saya kemarin di UM itu kan ditanya teman-teman mahasiswa, Pak kapan UM langganan Scopus? Wah, langganan Scopus itu mahal ya, minimal 2 miliar kayaknya per tahun. Nah terus yang akses siapa? Sampai mau download berapa sehari gitu? Ya, daripada begitu pakai Google Scholar aja. Kalau artikelnya tidak ada, kontak aja yang punya artikel, pasti dikasih. Kenapa? Karena semua butuh citasi sekarang. Penulis itu butuh populer ya. Ya. Saya sering kok bersurat dikasih paper aslinya, malah dikasih paper yang lain yang supaya disitasi. Saya minta satu dikasih banyak. Papernya dia, karena dia pengen popularitasnya meningkat. Ya. Kemudian ada Science Direct, ada di OAJ, ya. Nah di sini saya juga pakai tool, ada Perplexity, sudah pernah main? Nah, ada Elicit, sudah ya. Ya, Perplexity sudah. Nanti kita barangkali bisa sharing, ya. Barangkali ada yang saya tidak tahu juga. Nah, kemudian membaca cepat, yang trik ketiga. Yang ketiga, membaca cepat ini adalah kuncinya apa? Latihan. Kalau nggak latihan, nggak bisa membaca cepat. Ya, saya satu artikel bahasa Inggris itu nggak butuh lebih dari 5 menit untuk memahaminya, karena sudah tahu titik-titik yang harus direkam. Ya, dulu latihannya oleh pembimbing saya itu 1 minggu itu 200 artikel seminggu. Ya, harus selesai 200. Akhirnya sekarang dampaknya sekarang belum muncul alat-alat seperti ini. Sekarang ada mudah ya, kayak file GPT atau apa Humata dan sebagainya, itu bisa ya, pakai AI bisa. Nah, tapi sebelum pakai AI ya, ternyata ada cara-cara untuk membaca cepat itu tentang sebuah artikel itu ada ya. Oke. Yang keempat, nah, gunakan bahasa tulisan yang baik. Nah, kenapa bahasa tulisan yang baik? Bahasa lisan itu adalah bahasa yang biasa kita gunakan untuk berucap. Bahasa tulisan untuk menulis. Mohon dibedakan. Jangan hanya menulis berdasarkan perasaan atau pikiran sendiri langsung ditulis, nanti jadinya novel. Ya. Nah, bukan itu jelek, enggak, salah sasaran. Tulisan ilmiah enggak boleh begitu. Tulisan ilmiah itu sebenarnya hakikatnya adalah menulis untuk orang lain, bukan menulis untuk kita. Bagaimana tulisan itu dibaca oleh orang lain. Ya. Nah, dulu sekali pernah saya disampaikan pada pembimbing saya cerita. Ini cerita sedikit aja. Saya pernah tidak lulus ujian doktor. Belak-belakan aja. Tak ceritain untuk menyemangati. Jadi, ya. Kenapa tidak lulus ujian doktor? Secara presentasi, oral speech presentation seperti sekarang ini, ya saya di depan podium begini juga, itu panelisnya sampai turun salaman, keren pidatonya dan sebagainya. Besoknya pengumuman tidak lulus. Padahal
corone wong Malang wis slametan. Ya datang sebagian teman-teman saya tak traktir kan. Wah ini panelisnya turun, yang uji turun, sampai turun panggung saya disalami. Berarti lulus ini. Pengumumannya baru besoknya. Saya ajak makan-makan, selesai besok paginya pembimbing saya telepon, kamu jangan ke kampus. Duh, kok nggak ke kampus? Saya pengen lihat pengumuman, nggak usah ke kampus. Terus pokoknya kamu sekarang makan-makan lah. Saya sudah mulai curiga. Nanti sore saya ketemu. Nah, pembimbing saya datang cerita, Ji, kan nggak lulus. Ya, terus kadung itu duit selamatan, lulus. Itu ceritanya beneran. Ya, nggak lulus. Nah, pembimbing saya cerita, ya, kamu pidato bagus, presentasi bagus. Ya, pengujinya yakin. Kelemahannya, tulisanmu welek. Ya, itu tuh, tulisanmu jelek. Ya, tulisanmu jelek. Tulisanmu tidak merepresentasikan apa yang kamu omongkan, nggak imbang. Nah, terus apa kata pembimbing saya? Nah, mulai sekarang kamu belajar menulis, karena maaf ini pembimbing saya mengeneralisasi, tapi harus saya ulang memang untuk kesadaran kita semua. Dia cerita bangsamu, bangsa Asia itu pintar ngomong, gak pintar nulis. Ya, gak apa-apa ngomongnya rasis, tapi menurut saya itu memacu. Ya kan, terlalu banyak. Nah dari situ saya belajar menulis. Saya merubah paradigmanya. Saya tidak terlalu suka ngomong sekarang. Kalau saya sekarang ini ngomong berarti saya lebih suka nulis lagi. Sehari itu Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, ini bisa ditanyakan Mas Agung. Saya membaca, menulis artikel itu full artikel ilmiah. Mungkin bisa 2 atau 3, ya. Mulai jam 7 sampai jam 4 sore itu setiap hari. Makanya tadi di tim percepatan guru besar, karena memang kerja saya harus cepat untuk artikel. Ya, masuk ke dapur saya sore sudah keluar. Ya. Nah itu karena tadi oleh pembimbing saya dibalik paradigmanya. Ya, kebanyakan orang Asia itu pintar ngomong, gak pintar nulis. Nah, tolong diubah budayanya, kebiasaannya menjadi budaya nulis. Nah itu Pak Haji doyan ngomong, nah saya lebih doyan lagi nulis. Ya, ya. Nah ini alatnya Grammarly Billboard, nggak asing juga. Ya, saya kira nggak asing ya. Nah, kemudian yang kelima, pahami anatomi paper. Nah ini harus tahu mana yang introduction, mana yang metode, mana yang result and discussion. Ya, pertanyaan yang sering, ya kalau intro itu saya biasanya merumuskan ada 3 hal yang harus ada di introduction. Yang pertama masalahnya, yang kedua solusi yang sudah pernah dibuat oleh orang lain, yang ketiga adalah solusi yang kita tawarkan. Itu di intro harus ada. Jurnal internasional yang dilihat oleh editor itu pertama 3 hal itu harus ada semua. Kalau 3 hal itu tidak ada, jangan harap papernya akan direview, langsung balik dicek. Jadi ada 3 hal. 1, masalah. 2, orang lain bikin apa. 3, kita mau usul apa. Itu di introduction harus ada. Itu bagian terpenting yang dilihat oleh pengelola jurnal. Kemudian ya, bagian kedua yang dilihat itu adalah kesimpulan, conclusion. Ya, hasilnya seperti apa, terus kedepannya mau diapakan lagi kalau ada. Ya. Nah setelah 2 itu oke, baru nanti editor masukkan ke reviewer. Nah reviewer ini yang tugasnya ngoprek masalah metode. Kemarin itu ada salah satu kolega kita yang ditolak gara-gara metode ya. Ya metode statistiknya tidak cocok, dicek datanya apa, terus metodenya harusnya X ini Y, dibalas sama reviewernya, mohon maaf kami tidak bisa meneruskan review karena metode yang Anda gunakan tidak cocok. Artinya apa? Ya harus diulang risetnya. Itu nggak bisa dibetulkan, maksudnya secara tulisan ya, secara tulisan. Tapi kalau cara menyimpulkan, cara mengulas itu masih bisa. Ya,
Terus yang sering dibedakan itu, yang sering dibingungkan itu result and discussion. Ya, result itu ya hasil, ya menampilkan hasil aja, hasilnya seperti ini. Nah, discussion itu mestinya apa yang kita tampilkan itu dibandingkan dengan harus bisa menjawab pertanyaan apakah ini bisa menutupi gap penelitian, menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, apa kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan sekarang pada masa paper itu ditulis. Ya, itu ya. Nah, yang keenam, strateginya adalah menghindari plagiasi. Caranya ada dua, parafrase dan merujuk. Parafrase saja tidak boleh, merujuk saja juga tidak boleh. Harus dua-duanya. Ini M, parafrase dan merujuk, bukan atau. Ya, parafrase merubah struktur kalimat tanpa merubah maknanya. Ya. Ya. Saya dan ayah makan soto. Saya makan soto bersama ayah. Nah, itu. Ya. Contohnya. Kemudian menulis sumber rujukan. Siapa yang ngomong? Ya, Rudi tahun 2021. Itu harus ditulis. Tanpa itu, maka masih dianggap klaim. Ya. Nah, referencing toolnya ada Mendeley, ada Zotero, ada EndNote. Ya. Nanti langsung aja tanya jawab, kalau mau ditunjukkan monggo, kalau enggak ya apa saja yang ditanyakan boleh lah, selama saya bisa jawab saya jawab. Yang ketujuh, memilih jurnalnya. Ini sudah setelah kita cek lagi ya, kita pastikan tulisan kita bebas dari plagiasi, kita pilih jurnal. Ya, itu ada 10 yang di kanan. Ya, ini saya ringkas yang di kiri. Ya, intinya adalah apakah jurnalnya harus sesuai dengan tujuan penulisan. Nah, tujuannya apa? Apakah cepat terbit? Ya. Nah, ini yang dilema itu. Saya sendiri pengelola jurnal, jadi saya sering dapat email dari mahasiswa. Sekarang submit, besoknya tanya, kapan paper saya terbit? Mungkin baru kemarin gitu. Ya, itu pertanyaan paling risih untuk pengelola jurnal. Terus kapan Pak boleh tanya Pak? Ya 2 minggu sampai 1 bulan. Tanyakan. Kalau nggak diapa-apakan, tanyakan. Kalau sehari belum etis. Ya, pengelola jurnal juga manusia ya. Nah, terus peringkat. Kadang-kadang orang nggak butuh cepat diterima, tapi butuhnya peringkat. Yang penting Q1, Q2, Q3, atau Cita 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya. Prioritas yang lain adalah ini gratis atau bayar. Ya, kali saya juga sering menerima surat mohon paper kami diterbitkan secara gratis. Padahal sudah ada tulisannya bayar. Berarti kan nggak mau baca itu ya. Ya. Dan yang buat bayar juga aturan bayarnya bukan dari saya, dari universitas kan gitu. Nah, begitu ya. Dan sebagainya. Jadi itu trik-trik memilih jurnal ya. Kemudian baca peluang. Ya, kenapa kok baca peluang? Peluang itu kenapa saya tadi arahkan berpikirlah multidisiplin. Saudara sekalian, bidang saya adalah komputasi. Tapi sekaligus budaya dan kesenian. Seringkali saya membuat sebuah karya itu dengan metode yang sangat sederhana. Dan itu kalau diterbitkan ke jurnal komputasi tidak laku. Nah, terus apa yang saya lakukan? Manuver, pindah ke jurnal kesenian atau budaya, diterima. Kalau saya nekat ke jurnal jurnal komputasi, itu tidak akan lebih dari singkat 2. Tapi karena saya berani manuver, alhamdulillah maksudnya Q1. Nah, jadi penjelasan semua juga harus tahu strategi ini kapan saya berbalik arah. Ya, jurnal mana yang berpotensi menerbitkan paper saya lebih tinggi. Ya, entah itu dari peringkatnya atau dari kecepatannya atau dari gratisnya, kalau dipilih. Ya. Saya pernah juga nulis dibayar itu ya pernah. Saya nggak tahu, tiba-tiba pengelola jurnalnya nanya, Pak, NPWP sama nomor rekening Pak dikirim.
loh apa ini? Terus ternyata dia ada kebijakan, setiap penulis terbaik di edisi tertentu itu dibayar. Ada yang begitu juga. Ya rezeki-rezeki itu yang ada yang memang tidak tahu kita datangnya dari mana. Strategi 8, buat dirimu dikenal. Ya, tadi Pak Direktur sudah menyinggung, sudah punya Google Scholar belum? Sudah punya Scopus ID belum? Sudah punya akun Clarivate belum? Ya, nah ini harus dibuat, jangan hanya Instagram aja ya. Ya. Nah TikTok ya, nah TikTok kalau di sini tentang bahas artikel, saya hari ini buntu nulis artikel joget-joget ya 9. Nah ini terakhir, bijak menyikapi penolakan. Biasanya kita itu alergi ditolak. Ya, ditolak sekali sedihnya berbulan-bulan. Ya. Jangan, jurnal itu jumlahnya jutaan. Sekali ditolak ya ditata lagi. Ya, jadi tanamkan bahwa ditolak itu biasa. Ya, saya sama Mas Agung ini setiap hari ditolak. Ya, tidak semua, walaupun tulisan saya banyak, tidak selalu langsung goal masuk itu enggak. Jadi ditolak barang. Ya kan, macam-macam alasan penolakannya itu macam-macam. Ya, tapi biasa aja. Jadi kan itu ya udah, memang belum jodohnya ke situ. Cari yang lain. Ya, contoh simpel. Pernah dulu ditolak oleh Q4, jurnal Q4, kuartil 4 Scopus ya. Saya harus mikir, waduh Q4 aja nolak, ini masuk jurnal apa ya? Saya perbaiki. Ya. Nah ternyata rezekinya tidak di Q4, maksudnya Q1. Gitu. Jadi jangan malas memperbaiki, kalau ditolak itu justru malah jadikan peluang untuk memperbaiki artikelnya. Ya. Ya. Pahami alasan penolakan. Nah ini sebagian ya, kalau dilihat alasan penolakannya itu banyak ya. Ya, yang pertama itu yang paling panjang itu merah itu poor study design. Desain penelitiannya ya, kenapa? Karena bisa jadi kita itu hanya mengikuti kebiasaan, tapi kita tidak melihat bergeraknya tren pengetahuan, tren ilmu pengetahuan yang ada di luar. Metode-metode itu sudah bergerak, metode penelitian. Sampai ada jurnal yang khusus membahas tentang metode penelitian, namanya Metode X kalau nggak salah. Itu punya Elsevier. Ya, jadi jurnal yang khusus membahas metode penelitian. Ya. Bisa jadi ada metode sampling yang baru, itu harus diikuti. Ya. Jadi karena kewajiban kita publikasi, sekali lagi jangan hanya melihat tesis yang ada di perpustakaan. Ya, tesis yang ada di perpustakaan itu untuk tadi patokan bahwa judulnya atau tesisnya bisa diselesaikan. Oh kalau saya bikin kayak begini bisa diselesaikan. Tapi kalau bisa dipublikasikan beda lagi pertanyaannya. Nah itu harus dilihat. Bisa diselesaikan ya, bisa dipublikasikan nanti dulu. Ya di UM saya cerita di kampus. Oke Pak, bottleneck-nya adalah banyak yang lulus sudah yudisium tapi publikasinya belum terbit. Kenapa? Ya tadi kemasan publikasinya susah. Ya, jadi kalau mengerjakan penelitian harus bisa menjawab dua pertanyaan. Satu, bisakah ini mengantar saya lulus? Yang kedua, bisakah judul ini mengantar saya untuk publish? Ya, nah, dua itu harus pegang. Ya, kalau ditolak, ya pahami alasan penolakan. Ada yang resultnya jelek, ya, ini tapi kecil ini sedikit. Karena beberapa jurnal justru resultnya jelek itu diterima. Saya pernah, mahasiswa bimbingan saya, kalau kami itu kan modelnya, ya ada angkanya ya, efisiensi atau apa ya. Katakanlah kalau akurasi yang baik itu 90%, ini jawabannya cuma 40%. Logika nggak akan diterima, tapi ini diterima. Kenapa? Karena dia bisa menjelaskan mengapa kok turun jadi 40%. Sampai-sampai ada jurnal yang khusus memuat tentang kegagalan. Kalau di bidang saya namanya engineering failures.
kegagalan bidang-bidang engineering. Ya, nggak tahu ada education failure apa enggak. Jadi engineering failure ada, itu Q2 jurnalnya. Itu ceritanya jembatan ambrol, gedung roboh dan sebagainya, barang-barang rusak-rusak. Nah, itu masuk situ semua, kegagalan penelitian. Ya. Tadi minggu kegagalan penelitian, tadi IEEE tadi Pak. IEEE itu organisasinya Thomas Alva Edison, pernah tahu? Thomas Alva Edison yang menemukan listrik AC. Ya. Ini yang kita pakai alternating current, listrik arus bolak-balik. Itu kan penemunya Alva Edison, bola lampu. Nah, coba Thomas Alva Edison kalau nggak salah mencoba 10.000 kali atau berapa kali ya? Dari 10.000 itu yang berhasil cuma satu, yang kita pakai sekarang ini. Dia trial and error, coba. Nah, kegagalannya itu sekarang itu bisa ditulis jadi berapa? Ya. Nah, apa yang harus dilakukan kalau ada penolakan? Dia diperbaiki. Ya, diperbaiki. Jangan itu diratapi, ya tidak akan selesai. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan setelah diperbaiki? Ya, bisa dikirim ke jurnal lain atau bisa dikirim ke jurnal yang sama, tergantung penolakannya. Ada yang menolak itu, ada barusan kemarin saya di mahasiswa bimbingan saya S3 itu ditolak di salah satu jurnal Q2. Awalnya minor revision, tapi karena kami abai dengan reviewer, jadi ditolak. Itu dikasih peringatan, kalau kamu mau memperbaiki, kamu bisa submit ulang ke jurnal kami, itu masih boleh. Tapi ada yang ngasih tahu, jurnalmu ini jeleknya di sini, kamu harus perbaiki, tapi jangan pernah mengirim ke sini lagi, itu juga ada. Macam-macam, ya, macam-macam, ya, macam-macam. Oke, nah ini sudah terakhir. Nah ini the code of the West, ini biasa saya pakai. Ya, kode etik seorang cowboy. Nah ini kalau Anda cermati, ini sama persis dengan kode etik menulis. Ya, yang pertama, live each day with courage. Hiduplah setiap hari dengan keberanian, jangan pernah takut ditolak. Ya kan? Yang kedua, take pride in your work, banggalah dengan pekerjaanmu sendiri. Ya, jangan hanya bangga dengan pekerjaan orang lain, tapi banggalah dengan pekerjaanmu sendiri. Ya, always finish what you start, selalu selesaikan apa yang kamu mulai. Ojo mek nulis pendahuluan itu, di mana no kabeh, ngirim. Ya kan? Do what has to be done. Kalau lulus syaratnya adalah publikasi, publikasikan. Ya. Be tough but fair. Ya, kalau mencitasi harus ada rujukan. Ya, merujuk tadi ya. When you make a promise, keep it. Jadi kalau buat janji, laksanakan. Jadi hubungannya dengan pemimpin tadi. Ya. Maka tadi kan saya bilang, kalau nggak muncul bimbingan saya sehari, tak tanya ini kemana. Saya tidak tanya ke orangnya, saya tanya ke temannya, dan temannya harus tahu, karena berkelompok kan. Kemudian write for the brand. Write for the brand itu ya, Anda menulis ini sebenarnya untuk branding Anda sendiri kan. Write for the brand, ini write, kalau Tokoy kan naik, write for the brand. Ya, kemudian talk less and say more. Apa sih bedanya talk sama say? Talk less tadi saya bilang, talk itu ngomong, say itu menulis. Luqman said that bla bla bla. Kalau di tulisan begitu. Bukan Luqman talk that, tapi kalau di tulisan kan ya, as said by gitu. Jadi said itu sebenarnya simbol dari menulis. Perbanyak menulis daripada bicara. Ya. Remember that something are not for sale. Ya tadi. Ya, jangan ada harga dirinya. Maksudnya apa? Mohon maaf, sekarang itu banyak sekali sesuatu yang kurang etis menurut saya. Contohnya adalah bahasa simpelnya saya calo publikasi. Bayar sak ini terbit nang gini, gak pantas.
Ya, saya itu di UM mulai jam 7 sampai jam 4 sore, bahkan hal di luar itu yang tidak sesuai dengan kode etik. Ya. Ya. Know where to draw the line. Yang paling penting Anda harus tahu batas, dan batas yang penting sekarang adalah kapan Anda mau lulus. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Itu. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya sampai bingung ini mau ngapain ya. Karena yang disampaikan beliaunya tadi itu sangat memotivasi. Kalau dicermati dengan baik juga penuh dengan sindiran. Ya, sindiran. Ya. Kemarin itu Prof, ketika ada mahasiswa, Pak, ini harus selesai minggu ini. Untung tidak saya jawab minggu depan atau tahun depan. Itu kan, itu sudah biasa, tawar menawar, gitu kan. Saya pinginnya tuh kalau tawar menawar tidak setengah-setengah. Bagaimana Pak kalau kuliah kita akhiri semester ini tidak ada kuliah, kan enak langsung gitu ya. Dikasih tugas cemberut dan sebagainya gitu. Itu yang merasa tertawa, Bro. Oke, sangat ideal sekali tadi yang disampaikan oleh Prof Haji, dan semuanya daging. Ya, kalau kita cermati sangat bagus. Ya memang idealnya harus begitu. Tapi yang jadi masalah, kalau saya merasakan pribadi ya, pernah mikir Prof, kata jenengan yang terakhir tadi itu, setahu saya itu nulis pekerjaan yang paling berat, keterampilan berbahasa yang paling tinggi. Tapi akhirnya malas nulis. Kenapa? Wong sudah suruh nulis, suruh bayar, mahal lagi. Itu juga jadi problem. Tapi tadi sudah disebut oleh Prof Haji, ada sesuatu yang kurang etis dalam konteks akademik terkait penulisan karya ilmiah. Tapi yang lebih ekstrim lagi kalau tidak mau nulis, itu yang intinya kan di situ ya. Ada kabar gembira dari Prof Haji tadi, sudah banyak terobosan yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk kepentingan tesis. Juga ada poin-poin penting yang sekiranya bisa diangkat. Yang tadi tulis sesuatu yang masih tren, itu kan ya. Yang tren itu apa sekarang terkait kalau ke PGMI-an mau diterjemahkan. Ini karena secara umum tadi membahas tentang pendidikan itu ya. Kemudian bagaimana kiat-kiat tentang menulis jurnal dan memilah serta memilih jurnal tadi secara garis besar sudah disampaikan. Saya ulangi masih secara garis besar. Jadi ini ada kesempatan untuk sesi diskusi. Mohon nanti bisa disampaikan kepada beliau, dan saya berharap keluar dari ruangan ini kita dapat banyak, bukan dapat bebek ya, dapat banyak. Yang baru, tapi ternyata judulnya itu belum ada sama sekali, atau bahkan sama sekali nggak ada sumbernya. Kita udah mencoba berusaha mencari, tapi kita belum menemukan. Yang kita temukan hanya berdasarkan dari web saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui artikel internasional itu yang terpercaya atau tidak? Karena banyak sekali jurnal-jurnal internasional yang tapi di dalamnya itu terkadang tidak jelas itu terindeks apa. Itu memiliki ataupun mendapatkan teman dari penulis negara lain. Karena kita memiliki teman dari negara lain, namun teman kita itu mungkin berbeda bidang dengan kita. Kemudian yang kedua, kita tahu saat ini bahwa jurnal ini kalau dijadikan sebagai ladang bisnis, sementara kita yang ingin belajar untuk menulis jurnal itu akan kalah dengan orang yang mau membayar jurnal. Tadi misalkan ya, icebreaking itu tidak ada sumbernya di bidang pendidikan misalkan aja, mohon maaf, misalnya pakai analogi aja. Kalau misalkan di pendidikan tidak ada, kita cari di bidang yang lain, psikologi misalkan, budaya misalkan, sosiologi misalkan, ya itu bisa, ya boleh, boleh. Jadi ada beberapa hal yang
yang memang harus dikaji secara multidisiplin. Ya, memang harus dikaji secara multidisiplin. Jadi nah, oke. Ini contohnya sedikit, bisa dilihat judulnya, tak besarkan lagi. Ini salah satu tulisan saya yang lucu. Ya, yang sering nonton film kartun ngerti lah. Ya, From Kaki to Pirate King ini sama ini juga. Ini kalau dicari sumbernya, nggak ada. Siapa yang mau nulis Naruto gitu? Ya, cuman saya kan tadi saya cerita, saya iseng aja, saya nulis, kadang-kadang saya nulis itu karena saya butuh tertawa ya. Karena ya pekerjaan saya tulisan karena jenuh ya, tapi saya juga bisa terhibur dari tulisan. Ini tulisan ini sedang direview di Jurnal Q1, salah satu Jurnal Q1 ya. Nah, saya tulis seperti ini, sumber rujukannya mana? Tidak ada. Nah, akhirnya saya ambil dari pop culture, saya ambil dari budaya daerah, karena di sini cerita terancamnya budaya lokal Indonesia, macam-macam lah. Ya, jadi dicari punjernya, kalau orang Jawa bilang cari sumber ilmunya apa, atasnya lagi. Kalau nggak ada, kiri kanannya. Jadi pasti ada lah orang yang membahas itu dikait-kaitkan. Nah, apa yang jadi begini, selama ini kita terjebak pada sesuatu yang apa ya, kita harus melakukan apa yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Akhirnya terjebaknya begini, kalau penelitian misalkan pengaruh X terhadap Y dan Z, pengaruh X terhadap Y dan Z misalkan ya, ini yang diganti Y sama Z nya aja, cuma gonta ganti variabel itu, dan itu di jurnal sudah mulai ditinggalkan. Nah, kita harus berpikir yang lain. Ya, untuk publikasi harus berpikir yang lain. Nah, maka coba cakrawala dibentangkan, tidak hanya di bidang ilmu kita, tapi merambah ke bidang ilmu yang lain. Kalau Anda pendidikan itu luas macam-macam. Sekarang bisa mencakup teknologi, bisa mencakup psikologi, bisa mencakup ekonomi dan sebagainya. Ya, kalau saya bilang di UM itu selalu Fakultas Ilmu Pendidikan itu benderanya warnanya putih. Ya, di tempat kami. Fakultas Ilmu Pendidikan warnanya putih. Yang lain berwarna-warni. Tapi kalau semua warna itu disatukan, jadinya putih. Karena pendidikan itu core-nya. Mau dibahas dari sisi apapun bisa. Ya, saya belajar dari filsafat pendidikan itu, akhirnya tulisan saya macam-macam. Wong borang akreditasi aja masuk Q1 lah saya. Ya, kalau yang biasanya ngarep akreditasi nasional, akreditasi prodi, itu saya tulis papernya. Ya, daripada mubazir, datanya udah kumpul banyak, tak jadikan paper jadi. Ya, jadi semuanya bisa ditulis. Ya. Oke. Pertanyaan kedua, artikel yang terpercaya seperti apa? Artikel apa jurnal? Jurnal. Nah, jurnal. Nah, kalau disebut jurnal, saya tidak jualan merek, tapi ya biar aman ya. Saya biasanya ngambil dari penerbit besar. Satu, Elsevier, Sage, Sage itu, Taylor Francis, sama Springer yang gambar kuda, terus kemudian Cambridge. Itu 5 penerbit besar yang diakui oleh Dikti. Ya, sumbernya dari situ. Itu artikel terpercaya. Nah, sumber yang lain dari mana?
dari jurnal yang diterbitkan oleh kampus. Ya, dari UIN sendiri, dari UM, dari UB, dari ITS, dari manapun kampus itu terpercaya. Belum ada ceritanya kampus itu jadi predator. Kalau terminator banyak. Terminator itu artinya jurnalnya mandek. Iya kan? Kalau jurnal predator nyari duit enggak lah, ya, tapi terminator. Ya, oke. Kemudian tadi apa yang keempat? Tapi itu terpercaya jurnal predator. Nah, jurnal predator seperti apa? Jurnal predator itu lihatnya di sekarang itu ada yang namanya Bealis. Diklik aja, Bealis Predatory Journal. Ya, Bealis itu diklik langsung keluar list predatory journalnya seperti apa. Ini publishernya, secara publisher ini standalone journal. Tinggal di search saja di sini, masukkan jurnal atau URL-nya. Kalau masuk predator ya, kalau misalkan dia diakui predator ya muncul. Ya, yang lain adalah bukan yang biasanya ditengarai predator adalah yang muncul pada Scopus discontinue list, dari jurnal yang tidak lagi terindeks Scopus. Itu tiap 3 bulanan muncul. Ya, itu ada listnya. Nah, jangan terbit ke situ kalau mau yang bereputasi. Ya. Selama ini jurnal Indonesia belum ada yang predator, jadi aman-aman saja. Bukan berarti jurnal bayar itu predator, ya, tapi harus disikapi dengan bijak karena jurnal itu yang ngobain uang juga. Ya, dengan kan cuma nulis 1 paper, pengelola jurnalnya baca berapa paper. Kalau papernya itu enak dibaca semua ya rezeki, tapi kalau nggak enak gimana? Siapa yang belikan obat pusing? Nah itu ya, nah, itu juga harus dipikirkan. Jadi bayar itu bukan suatu hal yang buruk, ya, plus minus. Nah, oke. Artikel bayar tapi tidak terbit. Gitu. Oh, gimana tadi pertanyaan yang keempat? Betul ya? Artikelnya sudah bayar. Jurnal kampus atau jurnal di luar negeri? Kampus juga, kampus yang lain. Oh ya, tinggal nunggu aja. Dicek dulu apakah volume sebelumnya sudah terbit. Misalkan jurnalnya jangan diterbitkan, dijanjikan terbit volume 3 nomor 2, 3 nomor 1-nya sudah terbit atau belum? Itu yang perlu dicek. Ya, kemungkinan besar selama di Indonesia, ya, kemungkinan besar akan diterbitkan. Ya, saya belum pernah tahu jurnal yang berlink ya di Indonesia. Ya, belum tahu saya. Kalau di luar negeri banyak. Ya. Kemudian sama dia 4 ya. Ya. Kemudian Mbak Rizka, ya, pertanyaannya adalah bagaimana mencari penulis dari negara lain? Ya, mengajak kerjasama. Iya, kan berarti harus tahu siapa yang akan diajak kerjasama dulu. Nah, ini saya langsung praktekkan. Diajak. Itu kental. Ya. Soalnya kenalan. Nah, langsung ke sekolah dulu. Misalkan aja bidangnya apa? Bidangnya apa jadi? Bahasa Arab. Nah, ini di Google Scholar itu dicari yang ada garis bawahnya. Yang hijau nggak ada garis bawahnya nggak bisa diakses. Nah, ini yang punya akun, misalkan ini saya klik, kemudian Mufidah ini ya. Oh, dari sini. Pesen sini. Pesen sini. Yang nggak dari sini berarti ya. Dari luar negeri nanti pakai Arabic. Arabic language.
filosofi ya, medieval Arabic philosophy. Ya, misalkan aja ini budayanya cocok, jadi cari ini dicari di homepage-nya ya. Nah, kemudian disurati ya, ini kan ada emailnya ya. Misalkan jangan tertarik sama penelitiannya ya, disurati, saya peneliti baru di bidang ini, tertarik pada penelitian Anda, maukah Anda memberikan paper atau apa yang sesuai dengan kebutuhan, atau membaca paper saya. Biasanya kemungkinan besar peneliti di luar negeri itu kebanyakan humble orangnya dan tidak apa ya bahasanya, tidak mikir komersialisasi. Yang penting kalau mau pakai riset saya, ayo kita kerjasama. Ya tinggal dicari emailnya gini, masuk Google Scholar, cari emailnya, pokoknya bidangnya cocok, ya. Sekarang kan apalagi kalau sama-sama bisa bahasa Arab lah ya. Saya dulu pernah, saya kebetulan tidak bisa, tapi saya sering bepergian dengan teman-teman yang bisa bahasa Arab. Waktu itu saya ingat itu di Turki kejadiannya. Saya waktu jadi delegasi UM pasangan saya Pak Wakil, Pak Nurul Mukato. Waktu itu jalan-jalan di pasar gitu, saya nawarnya pakai bahasa Inggris. Nah ternyata orang Rusia kan bahasa Arab. Terus Prof Nurul ini pakai bahasa Arab. Wah harganya jatuh, saya dapat diskon banyak. Nah ini sama, kalau misalkan pendekatannya sampai persuasifnya seperti itu, dari sisi kebahasaannya cocok, nah nyambung. Sama dengan saya, dengan penguji saya. Penguji saya itu namanya George Quinn, orang Australian National University. Itu bahasa Jawanya lu Jawa ini dibanding saya, orang Australia sih. Tapi kalau ngomong bahasa Jawa, nah, dia sampai bisa menyalahkan teori yang saya sampaikan waktu itu. Nah, jadi bahasa itu ya penting. Kalau memang dia bisa bahasa Inggris kan umum ya. Nah, kalau bisa bahasa yang lain yang lebih mendekati, misalkan saya ngomong sama George Quinn ya pakai bahasa Jawa. Ya, dicari yang familiar itu di mana. Ya, kira-kira itu ya. Terus Sinta 2 banyak yang bayar, ya, tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi, tapi banyak juga yang gratis. Ya, carinya di mana ya? Di Sinta. Kita cari jurnal, diklik satu-satu gitu, dicari mana yang bayar. Atau di OAJ. Di OAJ itu sudah dibedakan, ada jurnal yang bayar dan yang gratis. Terus Elsevier ini penerbit besar, ada yang gratis juga ada. Ini kebetulan bayar ya. Jurnal Educational Research Open, bayarnya 1.500 US. Tapi yang gratis ada. Ya, caranya dicari di jurnal Sagester. Nah, Sagester ini sudah pernah mainan ini, jurnal Sagester. Nah, itu ada Elsevier Journal Finder. Nah, caranya adalah kita copy judul dan abstrak. Ini kebetulan saya sudah menyiapkan judul dan abstrak. Tadi malam saya ngoprek artikel yang masuk ke jurnal saya, dan salah satu tak coba, ini mau saya coba cocokkan ke jurnal ini. Oh, abstraknya yang di copy, bukan judulnya. Nah, judulnya saya copy, dia nanti akan mencarikan. Lain jurnal. Nah, dia akan mencarikan. Loh, sampai Bangor-nya. Dulu atau di sini aja. Ini ada jurnal Sagester punyanya Taylor and Francis. Nah, dia langsung menyarankan, ini papernya kebetulan tentang media. Nah, jadi ini judul aslinya, pengaruh media interaktif ya. Nah ini ciri-ciri jurnal Indonesia biasanya begini.
pengaruh media interaktif virtual terhadap minat belajar SDN baru lor. Nah terus bagaimana judulnya? Yang ini nggak usah, ini masukkan ke metode. Nah ini saya ubah jadi bahasa Inggris, judulnya berubah jadi ini. Ya, kurang lebih ya. Nanti sebentar saya. Nah ini sudah keluar jurnalnya. Nah, ini mohon maaf ada kendala nih, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi intinya gini, kalau mau cari jurnal gratis di Elsevier harus yang tandanya ada abu-abu ini. Yang di atas ini gold, ini yang di atas ini OA Gold Open Access, itu bayarnya 1.000 sampai 1.000 ke atas. Yang di bawahnya S warnanya abu-abu. Ya, jadi setiap jurnal Elsevier itu ada 2 pilihan, kecuali yang open. Yang open tadi tidak ada pilihan. Tapi kan semua jurnal di sini selain yang open maksudnya gini, ada nama jurnal IJDRO, International Journal of Development Research Open, itu selalu bayar. Tapi kalau IJDR itu ada pilihan subscription. Nah ini tinggal dipilih pada saat nanti submit, tinggal diklik. Ada tulisannya subscribe, diklik. Kalau diklik itu tidak akan bayar Rp1 pun. Sama saja peluangnya. Bukan berarti yang bayar tidak guna, tidak. Ya, banyak juga teman-teman yang subscription gratis terima. Ini pas kebetulan tidak bisa. Tapi intinya penampilannya sama aja nanti dengan yang ini, yang punyanya Taylor and Francis. Begitu dimasukkan abstrak, tadi ya Elsevier Journal Finder, coba aja. Ini begitu dimasukkan, nanti akan keluar jurnalnya. Dia akan menyarankan jurnal yang mana. Nah, ini ada Research and Science and Technological Education, bisa dilihat ya. Nah, berapa impact faktornya, berapa dan sebagainya. Ya, terus speed of acceptance dan sebagainya itu ada. Ya. Oke. Terus bayarnya berapa? Nah, harus di dalamnya jurnal ini harus dibuka. Kalau Taylor and Francis 90% bayar. Elsevier bisa dikatakan 50% gratis karena open access dan subscription. Ya, jadi selama ada tombol subscribe-nya itu gratis. Kalau terus yang open apa ada diskon? Ada biasanya, tapi jangan bersurat lagi ke penerbitnya. Misalkan, mohon maaf saya mahasiswa keperluan saya banyak. Nah, misalkan simpelnya itu. Nah itu biasanya ada potongan. Ya, biasanya ada potongan. Nah, kalau sih ya. Tapi kenapa harus ada potongan? Mungkin gratis ada. Ya, diklik subscription gratis. Ya. Oke. Itu mungkin 2 pertanyaan. Terima kasih Prof. Dilanjut Mbak yang ketiga tadi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Pertanyaan saya diterima di satu jurnal gitu Pak. Dan kebingungan saya itu misalnya setelah kita mengsubmit artikel kita di beberapa jurnal itu, terus kalau misalnya keterima semua bagaimana itu Pak? Mohon. Y2K ya.
Ceritanya itu saya baru tahu jawabannya itu setelah saya jadi pengelola jurnal. Untungnya nggak kejadian. Jadi zaman itu masih zaman surat-suratan. Zaman surat-suratan, nggak ada SMS, nggak ada WA, ya, nggak ada apa-apa, ya sudah adanya surat perangko dan dikirimkan. Ceritanya itu saya naksir 2 cewek. Nah, terus saya itu bingung nih, mau tak tembak yang mana duluan, bahasanya gitu ya kalau bahasa zaman-zaman itu, bahasanya Dilan. Saya satu angkatan sama Dilan. Bisa kita tuangkan ke dalam sebuah penulisan. Nah, misalkan contoh dalam dunia pendidikan, ini ada masalah yang kita teliti, yang kita lihat, tapi kita bingung ini pantas enggak ya dibuat penulisan gitu. Contohnya anak SD sama anak MI ini kan muatan mata pelajarannya berbeda. Nah, kalau anak MI ini semakin banyak antara agama dengan umum. Jadi kita ini bingung, ini pantas tidak diangkat ke penulisan. Itu bagaimana cara memilah dan memilih sebuah problem. Itu sebenarnya mau ngasih oleh-oleh itu karena nggak tersampaikan di siang ini. Tadinya mau saya buat oleh-oleh aja, nanti saya aturkan Pak Yakin nanti untuk untuk tambahan, materi tambahan gitu ya. Karena ada yang memang belum tersampaikan, yaitu mengurai masalah supaya bisa dijadikan artikel.